gitu. Nah, mungkin sebelum memulai bahasan kita, ada yang mau ditanyakan dulu tentang apapun ya. Silakan kalau misal ada pertanyaan. Eh, ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita langsung bahas materi kita pertemuan hari ini. Saya akan share screen dulu ya. Tadi sekali lagi, kalau misal mau direkam, silakan dari sisi mahasiswa, karena OneDrive saya sama MS Team saya lagi error gitu ya. Ada kendala di storage gitu, saya nggak ngerti, karena harusnya kapasitasnya sangat besar sekali, tapi ternyata bermasalah. Jadi direkam dari sisi mahasiswa, nanti akan ada di OneDrive-nya mahasiswa. Kayak gitu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, atau sekali lagi, mungkin ada yang mau nanya tentang apa aja ya, silakan. Terus satu lagi, jangan lupa untuk presensi ya, karena banyak sekali ternyata setiap pekan itu kontak saya lupa gitu. Saya lupa tap in, terus saya apa namanya nggak ingat gitu loh dan sebagainya gitu. Jadi tolong yang tap in ya udah dibuka sampai ke 20. Suara saya masih oke ya, nggak ada noise sama sekali ya. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Tidak ada ini ya, apa namanya kendala ya. Oke. Slide-nya udah terlihat? Maaf, Pak. Halo, Pak. Halo? Ada pertanyaan? Silakan. Saya cuman pengen itu aja sih, Pak. Minta pencerahan aja tuh tentang sebenarnya, Pak, peran dari geologi sendiri itu kan kemarin itu kan kita udah praktikum beberapa minggu ya, Pak ya. Ya. Nah, yang saya masih bingung itu kan itu juga kita menghitung tentang apa namanya analisis perhitungan dan sebagainya lah kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya peran kita dari geologi itu tuh kita menemani data itu tuh dari awal sampai akhir atau kita cuma berperan sebagai yang menginterpretasi saja, Pak. Oke. Karena Ya. karena apa namanya saya maksudnya pas ingin menempatkan diri itu di mana sih sebenarnya geologi itu dan fundamental apa sih sebenarnya yang harus kita kuasain dan jauh lebih baik daripada anak sipil kita hendak terjun aspek ke Oke. geologi teknik ini, Pak. Oke. Itu sih, Pak. Ini sorry, siapa namanya? Oh ya, maaf, Pak. Sebelumnya nama saya Imam. Oh ya, Imam ya. Oke. Pertanyaan ya. Cek. Ada yang lagi ini di luar? Udah mute semua ya, mute semua ya. Oke, ketua kelasnya belum hadir ya? Hadir, Pak. Maaf, Pak. Ini lagi berisik, Pak. Oke, jadi sekali lagi MS Team saya sama OneDrive saya lagi error di masalah storage gitu. Kalau seandainya mau rekam, direkamnya dari sisi mahasiswa aja. Nah, gitu. Kalau nggak pakai software pihak ketiga, coba ada titik 3 itu nanti start recording, nanti masuk ke OneDrive-nya mahasiswa. Kayak gitu aja. Oke, pertanyaan dari Imam ini pertanyaan yang tajam ya. Tajam silet gitu. Jadi sebenarnya apa sih gunanya kita belajar geologi teknik udah sampai 5 pertemuan gitu loh. Itu kan apa hal yang sia-sia gitu kan, atau sebenarnya malah menimbulkan kebimbangan gitu kan, pusing gitu kan, jadinya malah gak ada pencerahan gitu, tambah mumet, tambah gelap gitu. Sebenarnya apa gitu kan fungsinya. Jadi pertama bahwa
kalau kita berbicara masalah persoalan atau project, apapun itu kan sebenarnya tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu, gitu kan? Saya ngambil contoh, mungkin kalian lebih dekat ke arah migas gitu kan, atau ke arah mineral gitu. Itu kan untuk eksplorasi migas, ya, eksplorasi mineral gitu. Itu kan yang terlibat bukan hanya orang geologi sebenarnya, ya. Itu ada orang-orang geofisik ya, atau mungkin kalau dia relate dengan kedalaman yang sangat dalam dengan seismologis misalnya gitu ya, seismiknya nanti. Nah, jadi ada banyak disiplin keahlian gitu. Nah, geologi teknik kita memang dekat dengan tambang, dekat dengan sipil, dekat dengan lingkungan, dekat dengan arsitek, dekat dengan orang hidrogeologi gitu kan, orang berkaitan dengan air kayak gitu, itu kita sangat erat. Berkaitan dengan orang-orang kegempaan, bencana gitu ya, atau mungkin orang-orang evakuasi dan sebagainya gitu loh, ya, orang-orang engineer gitu, konstruksi, transport dan sebagainya. Kita sangat dekatnya ke arah sana gitu. Geofisik juga tentu ya kita gunakan gitu. Minyak juga gitu kan, pasti ada peranan di sana. Nah, kemudian nampaknya gitu ya, praktikum yang udah dijalani kok selama ini kelihatan kayak disuruh gambar grafik gitu kan, disuruh ngolah-ngolah data di Excel gitu kan. Apalagi yang terbaru disuruh bikin lingkaran-lingkaran jangka gitu kan. Apa sih maksudnya gitu kan, dibelah-belah pakai slice gitu. Nah, sebenarnya ilmu basic kita itu adalah geologi gitu. Nah, geologi ilmu yang mempelajari tentang batuan ya. Kita belajar tentang mineraloginya ya, tekstur termasuk genesanya, kemudian eksplorasinya bagaimana, dan juga berkaitan dengan kebencanaan gitu ya. Itu ilmu dasar kita ya. Ilmu dasar kita itu adalah megang batu, kita deskripsi mineralnya ada apa aja. Kan simpelnya seperti itu. Gitu kan sebenarnya. Terus nanti ada konsep-konsep perlapisan sedimen gitu kan, potong memotong dan sebagainya. Itu kan ilmu kita gitu kan, ilmu geologi gitu kan. Nah, kita berhadapan pada suatu pekerjaan yang mengharuskan kita berinteraksi dengan orang sipil, orang tambang, dan engineer-engineer yang lain gitu. Mau tidak mau kita gitu ya harus mengenal juga gitu. Harus mengenal juga mainannya mereka gitu loh. Ya, kalau orang sipil itu mainnya di mana sih? Oh, dia mainnya di pondasi. Berarti apa? Saya harus tahu data yang dibutuhkan orang sipil itu apa aja sih? Gitu kan? Oh, ada sondir. Dari sana dapat data tekanan konus, gitu kan? Nah, sebatas itu. Kalau nanti dari data tersebut ya kita udah interpretasi, lapisannya ada lapisan lunak ya, tanah keras dan sebagainya, biarkan orang sipil mendesain hitung-hitungannya. Orang sipil itu mendesainnya satu sistem ya, bangunannya tinggi seberapa gitu ya, bebannya berapa ton ya, nanti dikasih pondasinya itu pondasi dengan konkrit tipe apa ya, kemudian dia nanti akan seberapa dalam, bentuknya akan segitiga, trapesium dan sebagainya, itu desainnya orang engineer gitu kan. Nah, kita perlu tahu juga gitu loh, mereka itu semua butuh data apa gitu kan. Ya, tentu data tentang kekuatan tanahnya itu bisa kita provide gitu loh. Ya, bahwa di sini interpretasi kita lapisannya tanah lunak, tanah keras, atau di sini hati-hati ada cavity dari gamping gitu kan. Itu kan yang menginfokan kita gitu loh. Ya. Terus kok modul kemarin kelihatannya kita disuruh pakai jangka, terus ngukur-ngukur gitu kan, ngitung ini B-nya berapa, delta L-nya berapa, alfanya berapa gitu kan, terus H-nya berapa gitu kan, kemudian T besarnya berapa, P-nya berapa gitu kan. Apa kita ke arah sana? Kita tuh perlu mengenal gitu loh. Apa sih sebenarnya komponen ketika kita menganalisis suatu lereng ya, agar dia stabil dan tidak stabil gitu ya. Jadi tidak mungkin kita mengenali masalah
konstruksi, masalah tambang, kalau kita tidak kenal istilah-istilahnya, gitu loh. Ya, sebenarnya yang diharapkan gitu kan, targetnya itu kan sebenarnya hanya sebatas kalian tuh paham. Oke, kalau di dalam pondasi itu ada tahanan konus, ada friction ratio. Semakin dalam ternyata grafiknya makin gini. Interpretasinya ini berarti tanahnya makin padat nih, kompak. Ya, gitu kan. Terus di dalam stabilitas lereng, oke, ternyata lereng itu membentuk sudut. Kalau tidak membentuk sudut, dia bukan lereng. Gitu. Terus, oke, dia itu ternyata ada air. Ya, setelah saya hitung, ternyata ini mengurangi nilai Fs-nya. Ya kan? Nah, kalian kenal kan istilah-istilah itu. Gitu kan? Istilah resisting force, driving force, kayak gitu. Nah, nanti untuk selebihnya mendesain lerengnya itu kira-kira dikasih retaining wall dengan kekuatan sekian menahan agar Fs-nya jadi lebih stabil dari 1 menjadi 2 atau 3 gitu. Itu biarkan orang-orang engineer. Bagaimana agar slope-nya kita grading, cutting gitu ya dengan aman gitu. Itu biarkan urusan-urusan orang engineer gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya posisi kita itu kita berada di tanah geologi gitu ya. Tapi kita sedang berjalan ke jalan menuju permasalahan orang-orang sipil. Gitu loh. Kita udah bawa bekal ya. Bekal makan siang buat besok gitu sampai tahun depan kita udah bawa bekal gitu loh. Bekal kita tuh ilmu geologi gitu. Nah, kita perlu mengenal jalan di depan itu oke, tikungannya seberapa ya. Ada bangunan seperti apa saja gitu kan. Kita akan berkenalan dengan orang-orang seperti apa. Kita perlu tahu mainannya mereka tuh kayak gimana gitu loh. Kayak gitu. Itu nanti akan dirasakan ketika kalian terjun langsung dalam proyek-proyek seperti itu. Mungkin saya akan menceritakan sedikit ya. Pekan lalu saya ke Jalan Tol Cisumdawu ya. Kalau kalian pernah dengar Jalan Tol Cisumdawu itu Cileunyi, Sumedang dan Dauan. Jadi dari Bandung metropolitan sampai ke Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Itu ada jalan tol namanya Tol Cisumdawu. Ya, jalan tol itu mainannya orang apa ya? Orang sipil ya, di bagian transportasi terutama ya. Gitu. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa bekerja sendiri. Karena jalan itu didirikan di atas tanah ya, di atas batu kalau ada batu. Ya, mereka harus memotong lereng batu atau tanah gitu loh. Nah, orang-orang geologi itu harus tahu, harus bisa merekomendasikan gitu loh. Harus mampu menginvestigasi gitu ya. Kemudian dapat data tersebut diberikan ke orang sipil. Ya, saya komunikasi dengan orang sipil. Ya, di sipil ada namanya geotek. Geotek itu bukan geologi teknik, tapi dia orang sipil yang khusus menangani permasalahan konstruksi yang melibatkan tanah, namanya geotek gitu. Saya konsultasi ke geoteknya. Ini TUF, ini adalah bukan TUF gitu ya. Ini secara genesa ya, terbentuk dari material yang seperti apa. Kemudian sifat keteknikannya kira-kira ini sangat lunak gitu ya, poros sekali gitu ya. Ini bisa membebani lereng untuk longsor gitu kan. Saya juga lihat core box-nya, isinya itu berarti material, batu atau tanah yang sudah dibor gitu loh. Saya deskripsikan gitu loh. Nah, itu yang diberikan ke orang sipil. Karena orang sipil nanti yang akan membuat model kestabilan lerengnya gitu loh. Ya, dari data-data lab di input gitu loh, dimasukkan. Nah, akhirnya nanti jadi gitu kan. Kira-kira penanganannya si lereng ini, Tol Cisumdawu agar tidak longsor seperti apa. Nah, kemarin lebih complicated lagi. Karena apa? Karena ada satu tower punyanya PLN, itu ternyata gerak juga akibat longsor. Gitu loh. Ya, itu bebannya berton-ton, dan kalau itu mati, kalau towernya itu runtuh, itu mungkin listrik mati. Satu jalur ke Kadipaten di daerah Cirebon. Jadi, peranannya sebenarnya sangat penting. Gitu. Kalau misal kita berbicara kasus yang lain, Hambalang,
ya, di luar isu politik dan sebagainya. Itu kenapa bangunannya sulit sekali sebenarnya hanya untuk membangun sebuah pondasi yang kokoh. Karena ketika investigasi tidak mengerti mereka berhadapan dengan material seperti apa, dengan batuan seperti apa. Menganggapnya itu hanya tanah biasa. Ya udah, pasang aja, tancap aja deh gitu loh. Ya, pondasinya kelar gitu bangunan. Sebenarnya enggak, ditancap longsor lagi, ditancap longsor lagi. Ternyata orang geologi datang, ya, waktu itu kepala badan geologi sama dosen pembimbing saya dari ITB datang, bentuk tim dari presiden 3 orang kan. Ternyata mereka itu nggak ngerti bahwa di bawahnya itu ada namanya swelling clay, ya, material lempung. Swelling itu artinya mengembang. Jadi materialnya itu akan mengembang ketika kadar airnya bertambah ketika hujan. Dan dia akan menyusut ketika dia kering gitu ya. Jadi istilahnya itu kembang susut ya, shrink and swell ya. Susut dan kembang ya. Menyusut, mengembang, menyusut dan mengembang. Nah, perubahan menyusut dan mengembang ini menyebabkan material itu menjadi sangat rapuh gitu loh. Akhirnya longsor lagi, rapuh lagi, pondasinya nggak bener-bener gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap kita perlu tahu mainannya orang sipil tambang itu seperti apa, terowongan seperti apa, lereng seperti apa, parameter ini kita tetap perlu tahu gitu loh. Karena kita yang akan membantu mereka gitu loh. Poin pentingnya tentu kita harus menjelaskan masalah material, tanah atau batunya, dan juga struktur geologi. Itu yang sering ada quotes-nya dari para ahli geologi teknik di pertemuan pertama. Quotes-nya itu apa? Pengetahuan basic tentang data geologi meliputi ya jenis batuan dan juga struktur yang bekerja di daerah penelitian tersebut. Itu yang akan ya menghasilkan suatu konstruksi yang berhasil. Kan kayak gitu ya, kurang lebih kutipannya. Kayak gitu sebenarnya. Jadi apa yang telah kalian lakukan kemarin-kemarin ya nampak samar-samar seperti menambah beban pikiran, mungkin nggak ngerti segala macam, tapi nanti akan ada masanya gitu. Seandainya kalian berkarir di bidang geologi teknik, ada masanya kalian nanti melihat data-data tentang Fs ya, tentang gamma, tentang psi ya, tentang C itu, tentang kiol dan sebagainya. Itu pasti akan ada mengalami itu. Jadi ketika datang itu kalian tidak buta gitu. Kiol ini maksudnya apa? Nanya ke orang sipil. Enggak gitu kan? Ya, Fs ini maksudnya enggak gitu kan? Kalian tahu gitu loh. Ya, sementara mungkin jawaban saya itu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin? Jangan lupa ya, yang lupa tap in ya, tolong diingat ke depannya, jangan sampai lupa lagi. Dan satu lagi yang saya lihat, ternyata ada yang masih login ya setelah kelasnya beres gitu loh. Nah itu kalau misal pas lagi direkam itu ada tuh rekamannya, siapa yang dia nggak leave dari meeting gitu kan. Itu bisa sampai recordnya 4 jam terus tuh gitu ya, karena dia nggak keluar-keluar. Nah itu biasanya saya batalkan kehadiran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lanjut ya. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nggak perlu menunggu saya beres gitu kan. Langsung aja kalau ada pertanyaan. Nah, ini aspek keteknikan batuan lapuk dan tanah ya. Aspek keteknikan batuan lapuk dan tanah. Berarti kita akan membahas tentang aspek keteknikan ya. Kemudian kita akan memiliki objek batuan lapuk ya. Ya, jadi di sini aspek keteknikan pelapukan ya, batuan dan juga tanah gitu ya. Nah, apa bedanya batuan lapuk dan juga tanah? Sebenarnya sama nggak sih gitu kan? Batu kalau lapuk itu tuh tanah atau bagaimana gitu kan?
Nah, mungkin saya memberikan pesan bahwa nanti ada beberapa disiplin yang bekerja di permasalahan tentang tanah, ya. Ada geologi, ya, geologis, ada civil engineer, ya, dan biasanya ada soil scientist, ya, gitu kan. Jadi kita sebenarnya hidupnya bukan melulu geologis aja gitu loh di muka bumi, tapi kita juga ada orang-orang sipil, orang-orang soil scientist gitu kan. Jadi kita perlu ada satu kerjasama, ya. Kalau kalian masih ingat, ya, kalau seandainya masih ingat gitu, 2 tahun yang lalu kalian mungkin pernah dapat mata kuliah creative problem solving. Kedepannya itu kan masalah tuh makin kompleks gitu kan. Bahkan tenaga-tenaga untuk produksi itu kan tinggal pakai robot, artificial intelligence, beres, kelar gitu kan. Nah, tapi ada masalah yang sangat kompleks yang itu sebenarnya nggak bisa diselesaikan oleh mesin, yaitu oleh robot, ya, dan membutuhkan namanya creative problem solving. Nah, salah satu penentu suksesnya kita berpikir kreatif itu kan sebenarnya kerjasama, gitu kan. Jadi kita bekerja secara bersama-sama. Nah, nanti kita bisa bekerja dengan seorang civil engineer, ya, dengan seorang mining engineer, ya, atau mungkin dengan seorang oil production gitu kan, atau dengan seorang environmental scientist gitu kan, earth scientist atau meteorologist, oceanografi dan sebagainya. Ya, jadi kedepannya itu kita pasti menyelesaikan suatu pekerjaan itu akan melibatkan banyak sekali disiplin. Ya, tanah pun itu ditinjaunya bisa dari orang-orang soil scientist melihatnya seperti apa, orang-orang sipil melihatnya seperti apa, kita geologi itu melihatnya seperti apa, gitu kan. Kalau kemarin kita berbicara rock mass, itu kita punya namanya bahasa pemersatu, namanya klasifikasi rock mass, massa batuan, ya, agar bahasa kita tuh sama, ya. Dari berbagai daerah di Indonesia kita pakai satu bahasa Indonesia misal gitu kan. Oke, ada beberapa hal yang menjadi topik. Pertama, weathering, ya. Weathering itu bahasa Inggris dari pelapukan. Jadi kalau kalian mendengar kata weathering itu artinya pelapukan. Ya, berasal dari weather itu cuaca gitu kan. Tapi ketika dia pakai jiran ini artinya sebenarnya pelapukan, ya, weathering gitu. Kemudian soil profile, ya. Ini profil tanah. Jadi tanah itu punya profilnya seperti apa sih? Ya, ada namanya horizon, ya. Nanti ada horizon tanah atau lapisan tanah. Kemudian yang ketiga itu ada klasifikasi dari batu lapuk dan juga tanah, ya, dari sisi engineer gitu. Dari sisi keteknikan. Kemudian ada diskusi, ini bebas, kalau misal mau ada yang didiskusikan di tengah-tengah materi juga boleh-boleh aja. Oke, weathering ya. Jadi kalau tadi dia erat dengan cuaca gitu kan, itu tidak tidak ada salahnya. Emang betul ya, weathering salah satunya berkaitan dengan cuaca gitu. Jadi batu ini ya yang kalian lihat terbelah menjadi dua ini gitu kan, itu dia ternyata bisa menjadi lemah ya. Kalau kita balik ke pertemuan pekan ketiga gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan batuan ya? Sesuatu yang solid, sesuatu yang padat ya, terdiri dari mineral. Dia berikatan sangat kuat ya. Nah, dia bisa menjadi lemah dari sesuatu yang yang padat banget gitu. Dia bisa menjadi lepas-lepas gitu. Ya. Dia bisa menjadi sesuatu yang lemah ya. Tadi ikatannya kuat ya. Terkristal dengan sangat keras ya. Dari keras dia bisa menjadi lembut gitu loh, batu. Nah, apa yang menyebabkan batu tersebut bisa menjadi lemah, bisa menjadi lepas-lepas, bisa menjadi lunak ya, dari yang tadinya sangat padat, sangat keras gitu kan. Kemudian juga kalau kita pakai palu geologi belum tentu dia pecah gitu kan. Tapi dia bisa kehilangan kekuatannya, kekerasannya. Nah, itu lewat pelapukan, weathering gitu.
Nah, weathering ini di bidang engineer itu sangat penting. Orang sipil itu banyak berkegiatan di materialnya itu tanah. Kalau tambang itu kebanyakan di batuan, gitu kan. Nah, kita sebagai seorang geologi engineering geologis tidak serta-merta nggak peduli amat dengan tanah, gitu ya. Tapi kita harus peduli, ya, harus tahu, ya, tanah. Karena kita akan bekerja, ya, nanti untuk jalan, untuk bangunan, gitu. Itu pasti di tanah, gitu. Sangat jarang sekali, gitu kan, orang membangun jalan, ya, di Indonesia itu di bawahnya persis langsung sebuah fresh rock gitu, jarang gitu. Biasanya tanah. Di Jakarta nih gitu ya, bahkan mungkin tidak ada gitu. Orang langsung mendirikan bangunan di bawahnya persis itu adalah fresh rock, batuan beku ya, batuan pasir. Jarang, biasanya tanah gitu loh. Ya, bahkan di Jalan Tol Cisumdawu itu ada terowongan, itu pun sebenarnya menggali sebagian materialnya itu adalah tanah, ya, selain dari batuan tuf gitu, kayak gitu. Jadi kita akan banyak sekali berhadapan dengan surface material. Material di permukaan itu adalah tanah, gitu, ya, tanah. Dan kita geologi selama ini seringnya itu memegang batuan, ya. Kita memegang yang keras gitu ya, yang batu ini. Nah, tanah gitu kan, itu sering kita lihat gitu di kebun atau kalian punya tanaman di halaman gitu atau dimanapun gitu kalian melihat tanah. Tapi sebenarnya tanah itu seperti apa gitu kan? Nah, ini akan sangat berkaitan sekali dengan weather ya. Sampai ini di gambar ini batunya kok sampai bisa pecah dua gitu kan? Apa sengaja itu kan ada orang yang belah batu kayak gitu jadi dua atau gimana gitu kan? Oke, jadi kalau kita melihat sebuah rock cycle, ya siklus batuan itu kan ditampilkan seperti persis gambar ini, gitu kan? Jadi kalau misal kita melihat itu ada arah-arah panah yang nampaknya kok banyak banget gitu kan? Terus ada kotak-kotak, ini apa gitu kan? Nah kalau kita lihat itu boleh kita mulai dari sebuah expose ya, rock. Expose itu singkapan ya, tersingkap gitu loh. Outcrop kayak gitu. Nah, ketika dia tersingkap, itu sebenarnya dia akan mengalami ya sebuah akan dikenai oleh gaya gitu. Gaya yang sifatnya eksogen. Ya, kalau endogen itu kan dari dalam bumi ya, seperti tektonik gitu kan. Itu kan endogen ya. Nah, ini dari gaya eksogen. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai sebuah weathering, pelapukan. Ya. Jadi expose rock ini dia itu nanti akan lapuk. Ya. Membentuk dua ya, weathered rock dan juga soil. Soil itu tanah, ya. Weathered rock itu batuan lapuk. Nah, nanti dia itu akan tertransport gitu, ya, menjadi sedimen di suatu tempat, di suatu basin atau lingkungan pengendapan dalam sedimentologi gitu kan. Nah, kemudian itu akan mengalami sebuah proses namanya diagenesa ya. Jadi membentuk sedimentary rock. Nah, gitu kan. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Sedimentary rock ini bisa dia nanti langsung terekspos lagi ya. Kalian punya batu pasir, terus ada tektonik, dia terekspos lagi ke permukaan, uplift ya, diangkat oleh gaya tektonik. Jadi ada input internal energy gitu kan. Nah, atau dia bisa termetamorfosis ya, akibat pressure dan heat yang sangat tinggi menjadi metamorf ya. Metamorf nanti bisa uplift, expose lagi gitu kan. Gitu. Nah, dia bisa lanjut melting ya. Jadi kalau misal disubduksi gitu ya, dia akan melting karena panas, ada astenosfer di sana. Jadi magma. Nah, akibat buoyancy gitu kan, densitasnya lebih rendah dari sekitar, dia naik ya,
terbentuklah igneous rock, batuan lapuk, gitu kan? Nah, batuan lapuk nanti bisa uplift lagi. Batuan beku, igneous rock. Nah, batuan beku itu nanti bisa uplift lagi, ya. Dan kita sebut sebagai exposed rock. Jadi batuan yang tersingkap. Batuan yang tersingkap itu yang sering kita lihat tuh waktu ekskursi. Nah, itu namanya exposed rock atau outcrop atau singkapan, gitu kan? Nah, ini prosesnya nanti kan bisa dari batuan beku ya, dia menjadi metamorf gitu, ya kan? Kemudian nanti cycle lagi, ya rock cycle, bersiklus gitu loh, ya kan? Ini nanti dari meltingnya ya, dari panasnya di bagian mantel gitu kan. Kemudian metamorfisme juga sama ya, fungsi dari kedalaman, pressure-nya akan naik, heat-nya akan naik. Diagenesa juga sama gitu kan. Tadi dibebankan terus, lapisannya terus berlangsung, jadilah dialitifikasi, pembatuan ya, ada sementasi dan sebagainya menjadi diagenesa gitu kan, menghasilkan batuan sedimen ya. Nah, exposed rock itu kita akan melihat di sini, dia akan weather menjadi menjadi soil dan weathered rock ya. Nah, ini yang akan coba kita bahas ya, soil dan weathered rock ya. Nanti kalau kita lihat ini seperti dalam sebuah surface, ini di dalam sebuah subsurface ya. Kalau kita lihat dia akan dekat dengan atmosfer dan juga hidrosfer ya. Kita sering mendengar istilah litosfer ya. Litosfer itu kan litos ya. Litos itu batuan. Jadi lapisan bumi yang mengandung sesuatu yang rigid, yaitu batu, litosfer. Atau kalau di dalam tektonik, dia itu mantel bagian atas plus kerak bumi, kita namakan litosfer. Ya, yang jelas itu dia padat. Ya, batuan itu kan bagian dari litosfer. Ya, lapisan dari batuan. Kemudian ada hidrosfer dan ada atmosfer. Atau kalian pernah mendengar nanti ada biosfer. Ya, ada geosfer. Ya, apa sih fer itu kan? Nah, itu artinya lapisan gitu loh. Jadi kalau hidrosfer itu adalah berkaitan dengan segala sesuatu gitu ya, dalam hal ini lapisan bumi yang mengandung air. Bisa air sungai, bisa dia air danau, dia bisa air laut gitu kan, atau dia bisa groundwater, air bawah tanah. Ya, hidrosfer artinya lapisan air. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer itu ATM ya, atmosfer gitu. Itu berkaitan dengan air ya, dengan udara gitu. Jadi lapisan udara. Ya, fenomena-fenomena cuaca nih ya, kalau misal ada yang sekarang di tempatnya lagi mendung ya, atau lagi hujan deras gitu kan, atau lagi petir gitu kan, atau lagi cerah banget gitu kan, itu terjadi di atmosfer. Nah, apa atmosfer? Lapisan bumi gitu ya, yang mana dia itu fenomena-fenomena cuaca, iklim gitu kan, hujan gitu kan, guntur tadi dan sebagainya terjadi ya di udara. Jadi kalau kita lihat ya, litosfer itu ada di bawah kita ya, di bawah surface. Hidrosfer itu adalah sesuatu yang ada di surface dan di bawah surface. Atmosfer itu ada yang di atas surface, di atas permukaan. Nah, weathering ini itu terjadi akibat proses eksogenik. Jadi tenaga dari luar bumi atau dekat bumi gitu ya. Jadi surface gitu ya, near surface, dekat permukaan, dan juga di atas dari permukaan. Penyebab dari weathering itu. Apa yang dimaksud dengan weathering? Ya, kalau kalian pernah lihat batuan, ya, ketika ekskursi gitu, pernah nggak lihat ada batu nih singkapan, kok warnanya coklat, kuning, ya, atau gelap gitu kan? Jadi coklat kekuningan ya, atau kuning, atau dia kemerahan, atau dia seperti apa namanya? Kalau kalian raba, ada stainnya. Stain itu apa sih? Noda gitu loh. Kalian pegang nih ya, si permukaannya, kalian lihat dia seperti ada noda, serbuk-serbuk gitu loh. Seperti ada serbuk besi. Jadi ketika beres disentuh, tangan kalian kotor, jadi warna kuning gitu kan. Nah, itu kan oksida besi kan sebenarnya. Jadi batuan yang mengandung Fe berinteraksi dengan oksigen,
mengalami oksidasi, kita punya iron oxide, ya, jadi oksida besi. Nah, itu sebenarnya ada simple symptoms, jadi gejala yang sederhana gitu ya, ciri-ciri bahwa ini adalah pelapukan gitu loh. Ya. Jadi kalau kalian melihat ya ada singkapan gitu kan, colornya kok beda dengan fresh rocknya gitu kan. Strukturnya ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, ini bagian dari pelapukan. Jadi secara umum sebenarnya bagaimana batuan ini terubah gitu akibat pengaruh dari atmosfer dan juga hidrosfer, ya. Jadi pelapukan ini dia itu mengubah batu tersebut. Jadi dia bukan batu yang fresh lagi gitu kan, tapi sudah berubah. Nah, berubahnya menjadi apa gitu kan? Kemudian dipengaruhi oleh apa? Nah, pengaruhnya tadi oleh lapisan udara yang ada di bumi atau atmosfer, ya. Artinya dia bisa kena hujan, bisa kena panas terik matahari gitu dalam waktu yang sangat lama, bisa kena salju ya kalau di Eropa, Amerika gitu, Jepang dan sebagainya. Hidrosfer ya, dia bisa dibasahi terus oleh air ya, digenang oleh air gitu kan, atau dia ada di tepi danau gitu kan, atau dia dihantam terus oleh eh, gelombang ya, ombak lautan gitu kan. Nah, itu. Jadi nanti batu tersebut dari yang dia keras ya, seiring dengan berjalannya waktu, dia akan mengalami perubahan. Oke. Jadi weathering itu adalah proses eksogen, dia bukan endogen ya, dia berasal dari energi di luar bumi. Di luar bumi ini termasuk di dekat permukaan, artinya hidrosfer tadi ya, dari udara gitu ya, dari cuaca ya. Kemudian dia sifatnya destruktif ya, bukan konstruktif. Kalau endogen kan konstruktif ya, membangun ya. Datar nih ya, tiba-tiba ada stres ya. Kemudian bekerja pada suatu formasi. Apa yang terjadi? Uplift. Nah, terbentuklah bukit, punggungan lipatan gitu kan, intrusi misal gitu kan, intrusi andesit gitu kan. Nah, itu kan konstruktif, membangun muka bumi yang tadinya biasa-biasa aja, jadi ada muka buminya, ada morfologinya gitu loh, ada bentukannya. Itu kan konstruktif. Nah, weathering itu destruktif. Jadi dia bukan membangun, ya, tapi dia malah menghancurkan gitu. Jadi udah dibangun nih gitu kan, udah ada formasi yang terbentuk, ditekan oleh stres, terbentuk sebuah bukit, punggungan, oleh pelapukan dihancurin tuh gitu kan. Kalian lihat ada rumah ya, misal mau ada pembangunan baru, dirubuhin tuh rumahnya. Nah, itu tuh proses pelapukan di alam ceritanya gitu kan. Analoginya kayak gitu. Jadi setelah dibangun ya, itu dihancurin tuh. Ya, biar dia tuh jadi seperti tanah elevasinya gitu kan. Jadi bukan semakin elevasinya tinggi gitu. Bukan membentuk muka bumi, tapi menghancurkan muka bumi. Destruktif. Atau dikenal pula sebagai bagian dari proses denudasi. Nah, denudasi ini artinya dia proses perubahan muka bumi menjadi level yang lebih rendah. Ya, salah satunya itu melalui proses pelapukan yang sifatnya destruktif tadi. Nah, kemudian secara geologi, proses pelapukan itu relatif lambat. Jadi dia long term, ya, lambat. Lambatnya berapa sih gitu kan? 1 detik, 2 detik atau berapa gitu kan? Nah, ini tentu complicated karena kita berbicara dengan proses alam gitu kan? Gitu. Nanti bisa bergantung kepada banyak hal gitu. Yang jelas dia relatif lambat gitu. Maksudnya gini, di pinggir rumah ada tebing batu. Itu nggak serta-merta 1 jam kemudian kita lihat ke sana batunya jadi lunak, enggak gitu. Kita lihat tahun depan masih keras. Ya, kita udah masuk SMA masih keras batunya. Kita masuk kuliah masih keras gitu kan. Udah berapa tahun tuh? Udah 20 tahun lebih. Kok masih keras nih dari kecil gitu kan. Nah, prosesnya tuh lambat
gitu. Ya, jadi bukan orde detik gitu kan, tahun atau bahkan mungkin abad ya atau milenia gitu kan atau ribuan, puluhan, ribu, jutaan dan sebagainya. Nah, kemudian dari segi keteknikan ini sangat mempengaruhi gitu. Sangat mempengaruhi kekuatan dari material di mana konstruksi itu akan dibangun gitu. Jadi dari sudut pandang keteknikan, pelapukan ini nanti akan mengurangi nilai keteknikan-keteknikan yang dimiliki oleh batuan. Ya. Jadi kalau kita kemarin ya ada Mr. Texas gitu ngambil sampel gamping, itu keras banget gitu kan. 2 kali dia mukul pakai palu geologi baru pecah gitu kan. Gitu. Katakan UCS-nya 50 megapascal ya. Karakter lapangannya kan 2 kali pukulan dia retak ya. Katakan 50 megapascal. Nah, kalau dia mengalami pelapukan itu bisa turun drastis ya. Jatuh tuh nilai kekuatannya. Bisa cuma jadi 1 megapascal dari 50 ya turun 49. Drastis banget. Nah, apa yang terjadi ketika kita membangun jalan ya, tahun ini masih seger batunya, kita bikin ya pemerintah observatorium nasional di Kupang, langitnya cerah. Apa yang terjadi kalau bangunan observatorium nasional didirikan di atas bukit sana, gitu kan, yang tadinya masih keras batunya, dia melemah, melapuk gitu loh. Bahaya nggak? Bahaya banget gitu loh ya. Bangunannya bisa rubuh ya, jalannya bisa longsor, kena longsor gitu. Tapi ini sifatnya long term. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan ya. Kalau misal kita lihat ini sudah diresum ya, istilahnya itu ini melihat faktornya, kemudian kira-kira posisinya seperti apa gitu kan. Nah, weathering processes ya, kalau kita ibaratkan itu tuh tadi akibat atmosfer dan satu lagi hidrosfer ya. Hidrosfer kita ada di surface ini ya, laut, danau, sungai, atau dia di sebuah groundwater ya di bawah ini ya, groundwater ini. Nah, kemudian dia juga akan dipengaruhi oleh material batunya itu sendiri, rock properties-nya ya. Jadi material yang dia itu resisten atau tidak resisten. Resist itu kan tahan. Dia tahan terhadap pelapukan atau tidak tahan terhadap pelapukan ya. Jadi nanti rock properties-nya akan berbicara. Dia porositasnya banyak, groundwater-nya banyak gitu kan akibat mengisi pori, atau dia sesuatu yang solid ya. Granit misal gitu. Nah, kemudian dia akan dipengaruhi juga oleh sebuah bentukan dari muka bumi ya. Itu akan berpengaruh ya, berpengaruh terhadap adanya curah hujan. Di pegunungan kan sering hujan gitu kan, atau di daerah dataran, lamanya penyinaran matahari ya, di daerah yang berlereng dan tidak berlereng, sudut yang terbentuk dari matahari dan sebagainya, itu akan berpengaruh ya. Daya tampung dari hujan gitu ya yang meresap gitu, itu kan akan dipengaruhi oleh topografi ya, oleh oleh morfologi gitu. Atau dia oleh antropogenik. Antropogenik itu aktivitas manusia. Itu bisa jadi mempengaruhi juga aktivitas manusia ya. Dia punya batuan, kemudian dia tambang untuk bahan konstruksi ya, batunya tadi masih rigid sekali, volumenya sangat besar di alam, diledakkan pakai dinamit, brak gitu kan, hancur. Nah, itu kan bisa men-trigger terjadinya pelapukan jauh lebih cepat gitu. Atau organic activity ya, hewan-hewan, tumbuhan, akar-akar tanaman segala macam yang ada di batu itu bisa melemahkan ya, tapi long term ya. Jadi prosesnya sangat lambat. Kemudian ada climate. Climate itu kondisi suatu cuaca pada region daerah dan dia pada periode waktu yang sangat panjang. Biasanya tuh puluhan tahun. Kalau misal cuaca kan sebenarnya hari ini gitu kan, hari ini cuacanya mendung, hari ini hujan. Nah, kalau iklim ini sampai tahunan. Kita kira-kira trennya gimana? Oke, ini kita punya
iklim tropis, ya, iklim kutub, ya, iklim gurun, kayak gitu loh, iklim. Nah, itu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan. Kemudian ada time, ya. Time ini artinya waktu. Karena tadi proses, long term, ya. Weathering ini dari waktu ke waktu dia akan semakin terlihat pelapukannya. Nah, kemudian proses ubahan batu ini secara umum itu sebenarnya ada dua. Pertama, namanya mechanical weathering, kemudian ada chemical weathering. Gitu. Jadi ada pelapukan fisik atau juga mekanik dan juga ada pelapukan kimia. Ya, ini yang akan kita coba bahas. Ya, pada kenyataannya gitu ya, ada juga nanti pelapukan biologis gitu kan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pelapukan fisik atau mekanik? Itu adalah disintegrasi. Disintegrasi ini berarti apa tuh? Kalau kemarin kalian mendengar istilah itu discontinuity, ya, tidak kontinu. Disintegrasi berarti tidak berintegrasi. Integrasi itu apa sih? Integrasi itu menyatu, gitu kan? Nah, disintegrasi berarti tidak menyatu. Jadi pelapukan fisik ini dia tidak lagi menyatukan apa yang bersatu, butiran-butiran gitu kan, kristal-kristal, mineral-mineral itu tidak lagi bersatu, ya. Jadi disintegrasi gitu, dihancurkan, dipecahkan. Nah, ini itu biasanya dilihatnya itu dari kemas, ya. Kemas itu kan pemilahan ya. Kalian pasti udah tahu gitu kan. Kemas itu ada kemas terbuka, kemas tertutup kayak gitu. Nah, jadi secara pabriknya ya, secara teksturnya gitu, itu dia akan berubah. Nah, kemudian pelapukan kimia itu adalah dekomposisi. Jadi mineralnya berubah. Jadi tadinya dia mineralnya gitu kan, mineral primer gitu ya. Kemudian dia akan berubah menjadi secondary mineral gitu. Nah, umumnya dia tuh berubah warnanya. Jadi kalau secara fisik itu yang berubah itu biasanya kemasnya, teksturnya, sortasinya gitu kan. Properti-properti batuan yang seperti itu. Nah, kalau misal pelapukan kimia itu yang berubah itu mineralnya. Mineral yang tadi kita identifikasi ya sebagai plagioklas dia berubah menjadi mineral lempung misal gitu. Jadi dari yang plagioklas biasanya warna putih dia menjadi sesuatu yang coklat ya seperti batu lempung. Nah, tentu warnanya di sana berubah. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Halo, suara saya masih? Reaksi deret Bowen. Oke, good. Ini adalah deret Bowen. Deret Bowen itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Deret Bowen itu gitu ya, itu menunjukkan pembentukan mineral ya berdasarkan temperatur dan juga lamanya dia mengkristal ya. Nah, ini biasanya sangat wajib sekali orang geologi tahu namanya deret Bowen ya, karena yang dia identifikasi itu mineral-mineral. Nah, mineralnya itu nanti ada yang seri kontinu ya, karena rumus kimianya sebenarnya sama, ada satu unsur saja yang berbeda. Ada dia nanti yang calcium rich ya, ada yang dia natrium rich kayak gitu. Terus kalau yang discontinue rumus kimianya akan jauh berbeda gitu kan. Jadi dia discontinue, tidak continue, olivin, kemudian ganti ke piroxen ya sampai biotin. Nah, nanti di sini akan ada di mana yang dia itu mengkristal terakhir ya, mineral seperti feldspar, K-feldspar, muscovite dan juga kuarsa. Nah, ini kuarsa yang terbentuk terakhir. Dan nanti komposisinya ya ada yang dia nanti sangat banyak kandungan magnesium ya, besi, artinya dia basah gitu kan. Kemudian dia akan ada sesuatu yang sifatnya lebih asam gitu kan. Jadi natrium dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari diagram deret Bowen ini gitu kan, tentu kalian pernah diceritakan bahwa ya kuarsa itu paling resisten gitu loh terhadap namanya erosi gitu. Jadi dia tuh
pasti ketika diendapkan di ujung lingkungan pengendapan itu ada kuarsa di sana. Karena dia gitu ya akan lebih stabil ya, semakin ke bawah dari deret bowen itu resistensi daya tahan terhadap lapukan itu sangat tinggi, jadi lebih tinggi ya. Kuars itu adalah mineral yang paling tahan terhadap lapukan, jadi dia masih tersisa gitu ya, jadi biasanya banyak dijumpai gitu. Oke, kita akan melihat sebuah diagram ya. Diagram ini dari engineering geologist juga ya, punyanya Derman. Ini lawas banget ya. Orang-orang zaman dulu tuh sangat konseptual sekali ya. Jadi kita akan melihat di sini ada namanya suatu skematik ya dari proses pelapukan gitu. Nah, nanti akan ada rock material dan ada rock mesh ya. Tentu kalian sudah tahu ya, rock material ya intake rock gitu, kemudian rock mesh intake plus diskontinuitas. Oke, jadi proses pelapukan itu nanti ada disintegrasi, dekomposisi, satu lagi ada solution. Solution itu larut gitu ya. Jadi kalau ada batuan yang dia itu terdiri dari mineral yang soluble, yang mudah larut ya. Kalau misal kalian punya gamping ya, kena HCl kan ngecos. Nah, itu kan sebenarnya reaksi dari soluble mineral gitu kan. Solution. Nah, rock material kita itu diibaratkan skemanya sederhana ya, seperti ini, kotak ya. Ini skematik sederhana aja gitu ya. Nah, artinya ini original mineralnya ya, bentuknya segala macam kan realitanya berbeda-beda kan. Oke, jadi ini original mineralnya. Katakanlah dia kotak misal gitu. Nah, kalau misal dia larut, dia akan membentuk namanya void. Void itu kan rongga ya, pori gitu kan. Dia larut gitu. Nah, kalau misal dia terdekomposisi gitu ya, dia akan mengalami perubahan mineral. Jadi original mineral ini gitu ya, dia akan terdekomposisi ya. Jadi ini mineral satu dulu ya, misal mineralnya di sini plagioklas gitu. Itu kan dia akan terubah gitu, dekomposisi. Terus mineral kedua ya, biotit misal. Nah, dia akan ini juga yang warnanya lebih abu ini. Nah, akan terdekomposisi gitu. Nah, kemudian dari sana gitu ya, dia nanti akan menjadi residu ya, hasil sisanya itu adalah mineral-mineral lempung gitu. Jadi yang warna hitam ini. Nah, kemudian dia juga dekomposisinya nanti bisa macam-macam ya, dekomposisinya gitu ya, bisa direct kayak tadi gitu kan, atau dia mengalami namanya fracturing ya, terdisintegrasi dulu gitu. Jadi pecah-pecah gitu kan dari original mineralnya gitu ya, kemudian membentuk butir-butir kayak gitu. Nah, nanti ada claynya gitu kan. Nah, disintegrasi ya, ini kan kotak-kotak gitu ya, gitu kan. Kemudian dia bisa pecah-pecah, fracturing grain-nya gitu kan, hancur. Jadi yang tadinya satu butir menjadi dua butir ya, kayak gitu. Nah, kemudian dia akan ada sisa dari original mineral kayak gitu ya. Jadi dia ada terdisintegrasi. Kalau dekomposisi berubah mineralnya, kalau disintegrasi dia berubah teksturnya. Kalau ini mineralnya originalnya tadinya gitu kan, A gitu kan, terus dia pure berubah menjadi sebuah clay gitu kan. Terus ini terdisintegrasi, awalnya dia kotak-kotak gitu kan, ternyata setelah itu dia menjadi keping-keping yang sangat halus gitu kan. Jadi berubah, tadinya dia rapi banget nih gitu kan teksturnya. Oh, sekarang kok jadi acak-acakan kayak gitu. Nah, pelapukan itu bisa terdiri dari 3 proses ini. Disintegrasi, dekomposisi gitu ya, atau dia pelarutan di batuan-batuan yang banyak mengandung soluble mineral gitu. Oke, itu untuk di rock intake atau rock material ya, sesuatu yang dia itu belum ada join-nya gitu kan. Nah, kalau kita berbicara rock mesh yang ada bedding ya, join, foliasi dan sebagainya gitu kan. Itu pertama-tama gitu ya, dia bisa aja sama mengalami solution gitu.
terutama di bagian-bagian yang ada zona lemahnya ini, joinnya ini, gitu kan. Nah, itu akan menjadi sarana untuk menjadi tempat ya air ya mengalir masuk ke dalam tubuh rock mesh gitu. Nah, kemudian dia akan hancur gitu loh. Jadi rock mesh yang tadinya memiliki sebuah bedding ya, kemudian dia hancur karena larut ya. Misal dia ada mineral-mineral seperti gamping gitu kan, dia larut oleh air atau asam-asam kayak gitu, larutan asam. Nah, kemudian contoh yang lain gitu ya, dia bisa jadi mengalami perkembangan atau dia bertambah diskontinuitasnya gitu. Jadi yang tadinya ya diskontinuitas dari beddingnya segini ya, kemudian dia akan mengalami pertambahan. Jadi diskontinuitasnya berkembang gitu. Nah, kemudian nanti ini sama ya, di sana ada bisa terjadi dekomposisi dari butir-butirnya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini juga gitu ya, dia akan terlihat adanya discoloration ya. Discoloration itu berarti perubahan warna ya. Warnanya itu akan berubah. Warna originnya ini 100%, kemudian ada perubahan warna gitu kan, sampai dia tuh warna yang berubah itu 10% ya. Jadi misal kalau ini undesit, sesuatu yang sifatnya warnanya abu, terus ternyata ada bagian-bagian yang dia tuh warnanya jadi coklat ya. Gitu. Kemudian bisa sampai warnanya itu berubah ya 50%, ya 90%, sampai 100%. Jadi warna abu ya, si andesit tiba-tiba jadi warna penuh gitu ya. Warna penuh dengan hitam gitu misal. Nah, dia bisa terdisintegrasi kayak tadi, artinya teksturnya ya tidak lagi saling terikat ya, disintegrate gitu ya. Kemudian dia akan menjadi sebuah rock atau soil mesh gitu kan, massa tanah. Atau tadi terdekomposisi ya. Dekomposisi gitu ya, mineralnya berubah ya perlahan-lahan dari 10%, 50, nanti sampai 100% gitu. Nah, kalau misal di rock mesh gitu ya, itu peranan dari bedding joint atau diskontinuitasnya itu akan menjadi agen bagi udara, bagi air ya atau larutan apapun gitu yang akan menjadikan batu tersebut terdisintegrate. Batu tersebut terdekomposisi. Batu tersebut warnanya berubah. Colornya berubah. Strukturnya hancur kayak gitu. Nah, apa yang terjadi kalau bangunan kita itu materialnya mengalami hal seperti ini gitu. Bahaya nggak? Bahaya banget gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba jalannya selama ini gitu kan, kita mulus-mulus aja nih gitu kan. Lapuk gitu kan. Ya bisa aja kejadian failure ya. Jalannya itu rubuh, longsor gitu kan. Patah dan sebagainya. Oke, kemudian kita akan melihat profil dari tanah ya. Kalau kalian ekskursi, kalian pasti pandangannya itu sering banget langsung tertuju pada apa? Pada batuan gitu kan. Kalian pasti langsung ketika lapangan lihat langsung batuan ya. Kalau geologis kan gitu umumnya, nggak langsung lihat hal-hal yang lain gitu ya. Pokoknya kesingkapan oke, langsung serbu gitu kan batunya gitu kan. Nah, jarang yang ngelihat tanah gitu kan. Kenapa? Ya karena memang geologi batuan gitu loh yang dipelajari gitu kan. Nah, cuma kita di geologi teknik mau gak mau harus mengenal tanah juga gitu. Jadi tanah ini sering menjadi tempat di mana orang sipil berkarya gitu kan. Bikin pondasi, bikin jalan, bikin terowongan, kanal gitu kan. Kemudian bikin potongan-potongan lereng, bikin tanah-tanah timbunan. Itu kan karya-karya orang sipil tuh kan, yang kita lihat jalan-jalan terbentang luas, panjang, berkelok-kelok gitu kan. Kemudian bangunan berdiri dengan sangat tinggi, kokoh gitu kan. Jembatan tampak perkasa dan sebagainya. Kan karya-karya orang sipil gitu kan.
Tapi sebenarnya bangunan itu tidak akan berdaya, gitu kan? Kalau kita tidak paham ya si tanahnya ini, gitu. Ya, jadi sebenarnya jarang banget dia tuh langsung berhadapan dengan batu. Ya, orang sipil itu sering mendirikan jalan memotong lereng, yaitu biasanya lereng-lereng tanah. Case-case khusus aja yang langsung direct dengan batuan. Nah, makanya kita perlu melihat bagaimana ya soil ini gitu. Nah, kalau kita lihat gitu kan, tadi ada batuan, tadi ada weathered rock, tadi ada soil, ya. Jadi sebenarnya yang kayak gimana sih barangnya gitu loh, kan? Gitu kan? Kalau batu ya kalian udah sering megang batu itu udah sering di lapangan, di lab gitu kan, atau ada yang bawa ke kelas gitu kan, batu itu udah sering kalian pegang. Tanah itu yang mana sih gitu kan? Ya tanah itu yang lunak-lunak gitu loh, yang dia itu lepas-lepas, loose gitu, ya. Jadi dia tidak integrate seperti batu, tidak solid banget gitu kan. Nah, kemudian kalau lihat gambar ini gambar apa sih gitu kan? Nah, ini sebenarnya adalah gambar horizon dari tanah. Kalau kita lihat yang paling kentara apa sih sebenarnya? Yang paling kentara warnanya gitu. Warnanya kok berbeda gitu kan? Yang paling atas itu ada rumputnya gitu kan? Yang bawah itu dia coklat, coklat kegelapan ya. Terus turun lagi ke bawah dia putih gitu kan. Nah, ke bawah lagi dia coklat gitu ya. Makin ke bawah dia agak abu-abu. Terus samar-samar kita lihat ada apanya? Ada fragmen-fragmen gitu kan. Nah, ini adalah profil dari tanah. Ya, jadi kalau ini ya si Mister ini ke lapangan ya. Misal katakanlah Mr. Davidson ya, Mr. Davidson ini ke lapangan. Nah, apa yang dipegang atau ditunjuk oleh Mr. Davidson ini ya? Dia itu seperti melihat satu dari lapisan-lapisan tanah ya. Jadi ada sesuatu yang dia itu ditumbuhi tanaman ya, akar-akarnya ada ke bawah kelihatan. Kemudian sesuatu yang warnanya coklat atau dia ini coklat gelap gitu ya, atau hitam. Nah, kemudian ada yang dia coklat terang gitu kan. Dan kemudian dilihat ke bawahnya itu seperti batuan gitu loh, keras gitu kan. Kita belum tahu nih batunya apa, karena kita nggak megang langsung ya. Nah, jadi ada batu ya, terus kok dia berubah jadi coklat, berubah jadi hitam, terus sampai dia ditumbuhi oleh tanaman. Nah, yang kita sering lihat itu kan ini nih, yang sering kita pegang itu kan ini, ya. Yang sering kita injak ya rumput ini nih, ya, yang sering kita pegang ini. Tapi kita nggak tahu, gitu kan, ini tuh apa, gitu kan. Nah, ini adalah tipikal, jadi tidak mesti, ya. Tapi idealnya, horizon dari tanah itu terdiri dari layer-layer. Layernya itu ada O, A, E, B, C, ya. Terus nanti di bawahnya itu ada D. D itu bedrocknya, ya, base dari batu yang masih fresh gitu. Parent rock, ya, batuan induk. Oke. Nah, lapisan dari tanah itu sebenarnya itu layernya itu ada macam-macam, ya. Ada dia O layer, artinya dia banyak kandungan seperti humus ya, seperti material-material yang mana itu tuh banyak sekali mengandung unsur hara ya, yang dibutuhkan oleh tanaman gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada A layer. Nah, A layer itu udah bercampur gitu. Udah bercampur antara organic matter gitu ya dengan mineral-mineral dari si batu tersebut gitu. Nah, kemudian ada elevation atau layer gitu kan. Ini warnanya terang gitu. Karena soluble mineralnya itu dicuci gitu ya di sana. Nah, kemudian ada B layer. B layer itu akumulasi dari mineral-mineral lempung. Jadi warnanya biasanya coklat. Dan yang C layer itu adalah batuan induk atau bedrock dan dia sudah lapuk gitu kan.
Nah, sebenarnya yang dimaksud tanah yang mana? Gitu kan. Jadi bingung nih gitu kan. Tanah itu satu ini atau O aja atau A aja atau mana aja gitu kan sebenarnya. Nah, itu akan kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini sama kayak Mr. Davidson tadi, itu kan horizon, banyak organic matternya. Artinya ketika di sini ada rumput, ya, dia memang subur. Nanti kan dia akan terdekomposisi, banyak unsur organiknya di sana. Kemudian ada horizon, jadi ada mineral-mineral dari batu tersebut yang lapuk, gitu ya, menjadi tanah, serta organic matternya. Kemudian ada yang nampak lapisan-lapisannya terang, ya, horizon. Kemudian ada B horizon, yang dia tuh akumulasi dari mineral-mineralnya, gitu ya, karena sudah ada leaching, pencucian, gitu ya, di E horizon ini. Kemudian ada C horizon, ya, kalau kita lihat masih ada ini, ada kayak fragmen, gitu kan, ada fragmen, gitu, ada fragmen, gitu kan. Tapi udah dibungkus oleh tanah, gitu kan, seperti itu. Nah, yang sering kalian lihat itu kan si fresh rock-nya, gitu. Jadi si batu segarnya. Nemu sih fragmen batu, tapi di sana ada tanahnya, gitu kan. Kalian pasti pernah kan mengalami yang kayak gitu. Wah, ini batunya nggak fresh nih, ya. Oh, ini udah lapuk, ya. Kalian pasti sering tuh mendengar kata-kata itu kan. Wah, ini fresh banget nih batunya. Wah, ini nggak fresh nih, batunya udah lapuk. Nah, lapuk apa sih gitu kan? Oke, ini beberapa eh, terkait dengan faktor yang mempengaruhi pelapukan, yaitu climate, ya, kondisi cuaca, hujan, ya, presipitasi, matahari, gitu kan, dalam periode waktu yang panjang, puluhan tahun, 30 tahun, gitu ya. Itu iklim, ya. Kita ada di iklim tropis Indonesia, ya. Jadi kita tuh menerima gitu kan penyinaran matahari secara tegak lurus ya dari arah sinar matahari gitu. Itu berbeda dengan yang temperate. Temperate itu iklim sedang, kayak di Eropa ya, lintang-lintang yang sebelum kutub ya, lintang-lintang tinggi tapi sebelum kutub. Kemudian ada dry climate. Dry climate itu gurun ya, seperti di China, di Arab Saudi, Afrika gitu kan. Itu iklimnya itu makanya sering kita lihat kaktus gitu kan. Ya, itu pohon-pohon yang tumbuh di daerah-daerah beriklim sangat kering gitu. Nah, di wet climate ini, iklim basah ini ya curah hujannya juga sangat tinggi. Indonesia itu panasnya ada ya, hujannya juga ada gitu kan. Dan kita sering mendengar namanya hutan hujan tropis gitu kan. Oke, jadi ini beberapa karakteristik yang berbeda gitu dari pelapukan dengan iklim yang berbeda. Jadi iklim itu akan mempengaruhi ya. Dia itu kan lapuk itu tadi bisa akibat cuaca, akibat hujan gitu kan. Kalau misal di daerah es akibat es glasial gitu, itu dia bisa lapuk. Dan prosesnya long term, ya jangka panjang. Oke, jadi ini biasanya ini jenis tanahnya namanya laterit ya. Kemudian ini ada pedalver ya, temperate ini. Kemudian ini ada pedokal ya. Jadi jenis-jenis tanah yang terbentuk dengan iklim yang berbeda-beda. Nah, tanah laterit yang paling kiri ini itu Indonesia punya ya, sering kita punya ya. Itu biasanya warnanya merah gitu. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Dia akan memiliki beberapa ya horizon-horizon yang berbeda gitu kan. Nah, kemudian kalau misal di dry climate gitu ya, kita juga akan lihat contoh-contoh dari pelapukannya seperti apa gitu. Ya, kalau misal di sini ya ada kalsium karbonat gitu ya, kemudian nodul-nodul yang terbentuk di sini. Ya, karena iklimnya kering. Kalau yang di laterit gitu ya, di sini biasanya sering ditambang nikel gitu kan, yang kayak aluminium gitu kan. Nah, kemudian nanti di bawahnya itu biasanya ada iron rich clay gitu kan. Nah, kemudian bedrocknya gitu ya dari sebuah batuan ultra basah. Nah, kemudian ada temperate climate. Jadi dia iklim yang sedang ya. Iklim itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal ya, suhu yang ada dan juga jumlah air hujan atau presipitasi gitu. Nah, itu nanti bermainnya itu kalau iklim basah, iklim kering dan sebagainya itu suhunya itu.
dan presipitasinya itu. Kalau di dry climate berarti hujannya itu sangat jarang gitu ya. Jadi istilahnya itu evaporasinya gitu ya, itu akan jauh berbeda dengan presipitasinya. Nah, kalau yang di temperate climate gitu ya, itu juga sama, nanti dia akan ada humus gitu kan, licin soil ya, tanah yang sudah tercuci. Jadi nanti ada mineral-mineral yang non-soluble ya, yang hadir di sana gitu ya. Kemudian nanti di bawahnya ada beberapa iron, kemudian aluminium oksida gitu ya, terendapkan ya atau terpresipitasikan gitu ya. Kemudian di sini bedrocknya sebagai contoh adalah sebuah granit gitu ya. Nah ini contohnya ya, pedokal, pedalver dan juga laterit. Ini tipikal di dry climate, iklim gurun tadi yang sangat kering sekali. Kemudian pedalver di temperate climate ya. Jadi yang di iklim sedang ya. Kemudian ada laterit ya, yang hujannya itu sangat sering sekali. Nah ini kalau laterit saya pernah lihat gitu ya, itu tanahnya ada di daerah seperti Sulawesi. Ya di sana banyak sekali tambang-tambang. Ya biasanya tanah-tanah laterit itu kemudian ditambang, kemudian akan menghasilkan nikel gitu kan, ya, bahan-bahan logam gitu ya, bahan-bahan mineral gitu untuk produksi. Oke, kemudian kita akan bahas berikutnya tentang klasifikasi keteknikan ya, dari batuan lapuk dan juga tanah ya. Kalau tadi kan kita lihat horizon tanah gitu kan, kemudian tipikal-tipikal dari tanah ya, kemudian skematik bagaimana pelapukan itu terjadi gitu kan. Kemudian kalau udah tahu itu terus mau ngapain gitu kan, abis udah tahu kayak gitu emang mau diapain gitu kan. Nah inilah ya, kalau kemarin kita sudah punya namanya rock mass classification gitu kan, apakah soil ada soil mass classification gitu kan. Nah kita akan mengklasifikasikan ya, tentu klasifikasinya juga nggak rumit-rumit banget gitu loh, gampang sebenarnya ya. Apakah dia dibedakan ya warnanya gitu kan, atau dia dibedakan berdasarkan ukuran butirnya gitu kan, atau bagaimana gitu kan. Jadi upaya kita untuk ya melakukan grouping dari tanah-tanah tersebut gitu. Bagaimana cara groupingnya, membagi kelompoknya gitu kan. Tentu ada klasifikasinya ya, berdasarkan apa? Ya properti-properti keteknikan. Nah, apa saja? Klasifikasi keteknikan batuan lapuk ya. Kita akan lihat ini dulu. Batuan lapuk gitu ya. Berarti dia masih ada batunya gitu ya, belum semua soil. Kalau soil itu udah tanahnya semua gitu ya. Jadi klasifikasi keteknikan batuan lapuk itu adalah sebuah upaya gitu kan, agar kita ya tahu bagaimana gradasi dari pelapukan fisik atau kimia tersebut ya, termasuk informasi sifat keteknikannya pada masing-masing derajat pelapukannya gitu kan. Oke, jadi klasifikasi keteknikan ini kita pengen tahu ya, pada masing-masing derajat pelapukan itu sifat keteknikannya seperti apa. Batuan yang segar, Mr. Texas yang kemarin, ya gamping, 50 megapascal. Ketika dia lapuk, dia kan jadi 1 megapascal, ya. Ininya contoh sederhananya gitu kan. Nah, kita tuh pengen tahu gitu. Nah, makanya dibentuk klasifikasi. Oke. Ya, ini contoh yang gambar kiri limestone, gambar kanan itu kayaknya nggak ada keterangannya ya. Coba kita lepas dulu gitu ya. Oke, jadi ini adalah salah satu dari bagaimana klasifikasi keteknikan pada suatu batuan. Jadi batuan itu akan mengalami pelapukan. Pelapukannya itu nanti bisa pelapukan ringan, pelapukan sedang, pelapukan tinggi, pelapukan sempurna, dan residual soil.
tanah sisa, ya. Jadi yang nampak seperti clay gitu kan, lunak gitu, yang sering kita injak di atas permukaan gitu kan. Nah, itu residual soil. Oke, yang satunya grounded, ya. Jadi kita lihat di sini yang gambar kiri ini itu kan ada seperti kelasnya tuh. Ada 3 Romawi, 2C, apa sih gitu kan. Terus yang gambar kanan dari little itu dari 1 fresh gitu kan, slightly itu ringan ya, sampai di completely itu sempurna, dan soil itu residual maksudnya di kelas 6. Jadi masing-masing ahli tentu punya insight yang berbeda-beda tentang klasifikasinya. Nah, tapi apa yang bisa kita amati? Ya, apa yang bisa kita lihat? Nah, yang bisa kita lihat adalah ternyata bagian paling bawah itu adalah fresh rock. Jadi batunya itu masih seger, masih keras banget. Kita pegang itu keras banget gitu kan. Nah, kemudian dia akan mengalami slightly. Slightly itu ringan. Jadi kalau misal dia ada diskontinuitas, itu bagian diskontinuitasnya itu kelihatan ada tanah-tanahnya gitu loh. Dikit banget tapi namanya slightly gitu. Nah, kemudian ada moderately. Nah, moderately ketika kita lihat, wah ini batunya hampir setengah dari solid rocknya itu lapuk menjadi tanah gitu. Ya. Jadi kalau kita punya core stone ini, ya batuannya ini gitu. Nah, bagian-bagian luarnya itu udah lunak, udah jadi tanah. Nah, itu moderate, tapi belum nyampe 50% gitu. Ya. Jadi komponen dari batu dan tanahnya itu masih lebih besar batunya. Fragmen batunya itu masih lebih dominan. Highly atau pelapukan tinggi itu dia sudah dominan gitu ya. Tanahnya gitu loh. Nah, si fragmen batunya tuh ya kurang dari 50 ya. Simpelnya kayak gitu rumusnya. Kurang dari 50, lebih dari 50. Itu pelapukan tinggi atau menengah. Kayak gitu aja. Ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini dominan sekali. Ya, si tanahnya. Batunya, fragmen batunya udah nggak dominan. Di seperti moderate. Gitu kan. Terus ada completely. Nah, completely itu udah nggak ada fragmen batu. Meskipun ada itu tuh dikit lah gitu loh. Nah, tapi tekstur dari batunya tersebut itu masih terlihat gitu. Kalau misal dia berlapis, lapisannya itu masih kelihatan gitu loh. Nah, kemudian soil. Nah, soil ini baik dari segi tekstur, baik dari segi mineral gitu kan. Kemudian baik dari segi kimiawi gitu ya. Itu warna udah sangat berbeda dengan fresh rock-nya. Nah, ini murni residual soil ya. Jadi kalau kita lihat ini kan fresh ya. Ini kan ada diskontinuitas, kekar ceritanya. Nah, ini kan bagian-bagian dari pecahan-pecahan batu gitu kan. Pecahan-pecahan batu ini mulai ada kayak tanah-tanahnya gitu kan. Ini tanah gitu kan, ini masih batu ya. Kemudian ini tanah, ini masih ada fragmen nih gitu kan, dikit banget tapi gitu kan. Nah, ini udah full tanah gitu kan. Nah, ini di metamorph, gambar yang kiri, ini foliasi ceritanya. Kemudian ini intrusi dari sebuah batuan beku, ya, yang mana di sana ada pengaruh dari structure geology, ya, dalam hal ini sesar naik, gitu ya. Nah, di dalam ini juga sama, masing-masing ahli ya punya kriterianya. Intinya sebenarnya dia fresh rock, kemudian dia ada partly, ya, partly itu kan artinya sebagian ya, atau mungkin slightly ya, atau moderate. Nah, kemudian nanti akan mengalami highly, completely gitu kan, sampai ke residual soil ya. Jadi kalau kita lihat pelapukan itu, kalau kita melihat dari keteknikan, itu dia bisa batuan tersebut fresh rock ya, batuan lapuk ringan ya, batuan lapuk menengah, batuan lapuk tinggi, batuan lapuk sempurna, dan bukan batuan, tanah gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lihat? Ternyata kita nanti akan berhadapan dengan batuan yang sering kita pegang, yang sering kita deskripsi, yang dia tuh fresh gitu kan. Dan kita akan berhadapan dengan batuan lapuk
yang ada batunya, yang ada tanahnya. Dan kita akan berhadapan dengan tanah yang dia itu tekstur, mineral, komposisi, warna, udah berbeda dengan fresh rock. Nah, 3 jenis material inilah yang umum kita jumpai di kegiatan-kegiatan rekayasa. Kayak gitu. Oke, ini weathering profile dari iklim yang berbeda. Ya, iklim sedang, kemudian ada iklim tropis seperti di Indonesia. Jadi nanti residual soilnya akan sangat tebal. Mungkin kalian pernah mungkin pernah ada yang ke luar negeri, coba kalian lihat singkapan-singkapan batuannya. Bagus nggak? Bagus banget. Ya, tanahnya itu nggak sebanyak kayak di Indonesia gitu. Di Indonesia itu kalau mau nyari singkapan yang bagus ya, kalau nggak motong lereng, ya dia di pinggir sungai, biasanya gitu, atau tebing-tebing alam gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu kayak gampang banget gitu loh, nemu singkapan batu tuh, karena dipengaruhi oleh residual soilnya ini, yang sebenarnya nggak lebih tebal dari pelapukan di iklim tropis di Indonesia, gitu kan. Nah, nanti ada residual soil, ada saprolit, nanti akan kita bahas gitu ya. Nah, ini tadi highly weather, moderately weather, slightly weather, fresh rock. Jadi nanti pengaruh dari kekar atau fault itu bisa meningkatkan aliran dari air yang masuk. Ya. Jadi pelapukan itu nanti akan makin menjadi-jadi gitu ya. Akan dia menyerang sampai ke bawah ya, pengen dilapukin gitu kan si batunya gitu. Nah, ini juga sama ya, intinya dia ada fresh, ada slightly ya, ada moderate ya, ada highly gitu ya. Kemudian nanti ada residual gitu ya. Ada completely dan sebagainya. Oke. Nah, di batu gamping itu biasanya juga berkaitan dengan pelapukan, itu bisa kita mengalami sebuah stability problem. Apa sih stability problem? Masalah kestabilan, gitu kan. Ini ada propose base of cut, maksudnya ceritanya ini mau dipotong nih morfologinya. Entah dia pokoknya kegiatan engineering lah gitu ya, mau bikin jalan atau apa gitu, bangunan gitu. Itu biasanya akibat dari weathering ini itu bisa mengalami berbagai macam stability problem. Ya, stability problem karena gamping itu kan soluble mineral, jadi mudah melarut, ya akan terjadi namanya pori gitu kan, atau cavity dalam bentuk yang lebih besar, bisa nanti collapse, ya terbentuk sebuah sinkhole gitu ya, lubang gitu. Nah, kemudian bisa juga gitu ya mengalami sagging ya, seperti morfologinya gitu ya, mengkerut gitu ya, akibat adanya air gitu kan yang terperangkap. Di sini nggak ada permeabilitas yang bagus, jadi ada perched water table gitu ya. Jadi dia bersangkar di sini, terjebak di sini. Nah, atau dia bisa mengalami namanya sinkhole juga, sama gitu kan. Dari sini ada colluvial seperti longsor-longsor gitu ya. Akibat keberadaan dari pelarutan gitu ya terhadap batu gamping ini. Nah, kemudian dari tadi kita berbicara tentang batuan lapuk dan juga tanah, ya. Jadi batuan lapuk ya oke lah, kita udah sedikitnya tahu gitu. Kayak batuan lapuk kayak gini gitu ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tanah? Nah, tanah buat seorang geologis itu dibatasi oleh rock ya, saprolit dan regolith ya. Kemudian bagi seorang engineer, soil dan rock ya, sebagai seorang soil scientist, soil dan rock yang berbeda di depth-nya, kedalamannya gitu kan. Geologis melihat gitu ya, batuan yang fresh itu seperti ini ya. Nanti kan dia klasifikasinya ya, highly ya, kemudian moderately ya, completely gitu ya. Kemudian regolith ini adalah bagian dari batuan yang dia sudah mengalami pelapukan, yang mana masih ada fragmennya. Nah, itu namanya regolith. Ya, dari mulai tanah yang semua tanah sampai tanah yang masih ada fragmennya, itu disebut sebagai regolith. Gitu kan? Nah, kalau yang saprolith spesifik di bagian batuan yang lapuk, yang mana masih ada fragmennya.
Jadi bagian residual soilnya tidak termasuk. Itu adalah saprolite. Nah, rock ini yang fresh atau dia ada slightly weather kayak gitu kan. Engineer ya sipil dalam hal ini gitu melihat tanah itu sesuatu yang tidak ada fragmennya gitu ya. Jadi kalau misal dia udah nggak ada fragmennya ya, pure warnanya tuh berbeda dengan batuan asal, udah itu namanya tanah. Itu orang engineer tuh. Oh ini tanah ini udah gitu kan. Nah tapi kalau dia masih ada warnanya mirip-mirip ya dengan batuan asal, masih ada fragmen meskipun dikit gitu kan, masih ada fragmen besar gitu kan, nah itu rock gitu loh, batuan. Nah pekerjaan-pekerjaan sipil gitu ya itu sangat banyak sekali pada tanah gitu loh. Pondasi itu pada tanah kebanyakan ya, bikin terowongan pun ya oke ada di batu tapi di tanah juga banyak gitu ya. Kemudian jembatan segala macam juga kebanyakan di tanah gitu kan. Jadi pondasinya gitu loh, lereng-lereng yang di-cut itu di tanah. Di batu juga ada beberapa kasus gitu ya. Nah, soil scientist itu melihat soil itu ya sesuatu yang dia itu organic matter-nya itu sangat signifikan sehingga di mana tempat tumbuhan mampu hidup gitu loh, ya. Unsur-unsur hara gitu ya, itu melimpah di sana. Itu soil scientist. Selebihnya gitu ya, ya udah itu adalah batuan. Jadi ada perbedaan gitu kan. Ya mungkin karena perkembangan zaman mungkin definisi ini pada akhirnya nanti bisa berubah-ubah ya sedikit gitu kan pandangannya. Tapi intinya bahwa ternyata kita melihat sebagai seorang geologis gitu kan, kita memang lebih spesifik melihat itu karakter dari batuan, batuan lapuk dan juga tanah gitu ya. Jadi kita melihat secara lengkap profilnya dari fresh gitu ya, dari dia mengalami moderately weather ya, highly weather gitu kan, kemudian mengalami residual soil dan sebagainya. Ya, kita tuh melihat profil itu dengan lengkap gitu kan. Makanya geologi itu banyak berbicara ya. Mungkin buat sebagian orang seperti berbicara data-data yang di luar logika gitu kan. Tapi sebenarnya kita mempelajari genesanya itu. Kenapa tanahnya masih ada batu? Kenapa tanah ini terbentuk gitu kan di sini? Kenapa warnanya kok sangat berbeda gitu kan? Kita melihat profil, mana nih batuan asalnya. Kita melihat itu semua. Nah, buat orang engineer yang penting itu, oke, ini tanah, ini lunak, ini lepas-lepas gitu. Ini nggak padat, oke, ini tanah, udah. Nah, tapi kalau mulai nemu yang keras-keras, oh ini batu, udah. Orang engineer itu udah gitu doang, ya. Makanya kalau nyondir itu buat pondasi, mana lapisan tanah lunak, mana lapisan tanah keras, dan mana batuan, gitu aja kan sebenarnya. Mereka nggak peduli kalian bilang, wah ini olivin sekian persen, piroxene. Sebenarnya engineer, oh ya udah ini tuh, oke ini tanah, ini batu, gitu kan. Nah ini sebenarnya yang perlu kita kasih tahu ke orang sipil. Karakter masing-masing jenis pelapukan ini berbeda-beda. Kalau kamu butuhnya engineering properties, shear strength gitu. Nah ini shear strength-nya berbeda. Batuan fresh gitu kan, batuan lapuk menengah, kemudian tanah itu berbeda gitu loh. Ya. Nah kalau soil scientist itu lebih ke arah inilah ya, dari tanahnya gitu. Fokus sekali membahas persoalan tentang tanah ya, kemudian unsur-unsur untuk digunakan ya dalam pertanian gitu kan, dalam tumbuhan gitu dan sebagainya. Oke, itu tentang paradigma dari berbagai disiplin ilmu ya. Jadi pengertian tanah ini sebenarnya bervariasi, bisa kita lihat dari deskriptifnya, kemudian bisa dilihat dari engineering properties-nya gitu ya. Nah, ini bagian salah satu contoh sebuah lereng gitu ya, yang isinya ya tanah gitu kan. Kalau kita lihat ya gimana sih gitu kan warnanya gitu kan. Atau kalau kita ambil tanah, kita remas-remas gitu ya,
tanahnya ini berbutir-butir atau halus ya, kalau kasih air itu kayak sabun gitu kan, halus banget, lempung gitu. Atau dia dari segi keteknikannya bagaimana, wah ini rapuh banget gitu ya, cuma didudukin pakai palu geologi aja langsung longsor misalkan, rapuh banget. Atau didirikan ada mesin ini belko gitu ya, itu nggak rubuh-rubuh gitu. Jadi dari segi kekuatannya berbeda-beda. Oke, jadi secara umum tanah itu bisa kita definisikan sebagai material lepas. Jadi dia bukan solid ya, bukan integrated gitu loh ya, tapi dia material lepas, loose ya. Nah, dia bisa jadi adalah material lepas tersebut adalah mineral, fragmen batu, material organik dan sebagainya. Nah, dan di mana itu tempat tumbuhnya tanaman kayak gitu. Nah, selain material padat, tanah juga bisa mengandung air dan juga gas ya. Jadi dia selain porinya kosong, bisa dia isinya fluida atau juga gas gitu. Nah, ini yang akan mempengaruhi kepada properti fisik dan mekanik dari tanah yang akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Jenis tanah secara genetik atau deskriptif. Pertama ada tanah residual. Kedua ada transported soil. Residual soil artinya tanah sisa. Tanahnya itu di situ, in situ. Tanahnya itu in place on parent rock. Jadi di tempat di mana batunya ada di sana, itu tanah residu gitu. Jadi kalau misal kita punya andesit, kita lihat ke lapangan, kita lihat ke atasnya gitu. Ya. Wah, ini profilnya lengkap nih gitu kan. Kemudian wah ini masih memperlihatkan susunan, tekstur gitu kan, mineral-mineral yang mirip sampai ke atas gitu kan. Wah, ini berubah gitu. Oh, ini nampak tidak berpindah ya dalam satu boundary di sana gitu kan, in situ. Nah, itu namanya tanah residu. Ya, tanah persis di atas batuan induknya gitu. Nah, kalau tertransport, dia sudah mengalami perpindahan gitu. Jadi dia sudah mengalami perpindahan. Dia tertransportasi ya, agen transport itu kan banyak ya, bisa air ya, bisa mungkin dia angin ya, atau gravitasi dan sebagainya. Nah, kemudian tanah tertransport ini berarti move from origin. Jadi dia berpindah dari parent rocknya. Nah, ini kita berbicara tentang tanah-tanah yang terbentuk akibat agen-agen pelapukan, kemudian properti seperti ukuran, sorting, ya, bentuk, ya, kemudian tekstur permukaan. Ternyata agennya gravitasi, es, ya, air dan udara itu akan berbeda-beda, ya, tanah yang terbentuk, gitu ya. Kalau misal graviti sebagai contoh, ya, ukuran itu akan sangat variatif. Sortingnya, pemilahannya gitu ya, itu dia tidak tersortasi dengan baik. Nah, kalau misal kita berbicara air gitu ya, di sana ternyata sortingnya gitu ya, biasanya bagus gitu. Kemudian kalau dari segi bentuk, kalau gravitasi dia kebanyakan angular. Ya, jadi fragmen-fragmen tanahnya dia menyudut gitu kan. Kalau misalnya yang pakai water gitu ya, dia bahkan bisa sampai well rounded, ya, membundarnya baik sekali gitu kan. Nah, kemudian ada juga tekstur-tekstur dari permukaannya ya. Ini beberapa agen pelapukan gitu ya. Kemudian menghasilkan size yang berbeda, sorting yang berbeda gitu kan. Shape yang berbeda dan juga tekstur yang berbeda. Nah, kemudian ada efek dari bentuk butir dari tanah gitu ya, dan juga gradingnya ya, gradasinya gitu kan, terhadap beberapa terhadap properti mekanik gitu ya dari suatu soil. Nah, soilnya di sini berukuran pasir, ceritanya sand ya. Kalau lempung kan sangat halus sekali. Nah, sand ini kan kalau kita lihat sedimen, sandstone gitu kan, itu kan rounded, angular gitu kan, bentuk butirnya kan. Nah, di tanah juga sama. Kita punya yang dia itu bentuk butir tanahnya itu rounded ya, bentuk butir tanahnya itu angular. Dia tuh uniform ya, bentuk butirnya sama semua, ada yang well graded, gradasinya bagus.
dari yang bentuk ukuran butir gede, menengah, kecil. Jadi gradasinya bagus. Nah, itu akan ternyata mempengaruhi friction angle-nya gitu. Sudut friksinya. Internal friction angle, ya. Sudut geser internal gitu ya. Itu kan salah satu parameter yang kita gunakan di dalam menentukan shear strength di pertemuan kedua itu. Nah, itu ternyata akan mempengaruhi. Jadi ketika yang dia rounded ya, kemudian dia uniform ya. Kalau misal dia tanahnya loose, kan nanti ada tanah loose, ada tanah yang itu padat gitu ya. Nah, itu akan berbeda-beda itu nilainya. Jadi semakin dia angular, ternyata nilai dari internal friction angle-nya itu akan meningkat gitu ya. Jadi makanya kalau kita berbicara engineering geologist gitu ya, kita mencari parameter-parameter yang mana dia dari segi shear strength-nya itu tinggi, kuat gesernya itu tinggi. Kuat geser itu kan untuk menahan agar material tersebut tidak runtuh gitu kan. Mau dia di jembatan, di terowongan, di lereng, kan kita mencari shear strength dari suatu material, kuat gesernya. Nah, salah satu parameternya kita punya internal friction angle ini. Nah, kita kalau misal dia bentuk butirnya angular ya, itu berarti dari segi resistansinya gitu kan, berarti kan dia akan lebih clocking gitu kan, saling mengunci ya kalau dia menyudut gitu ya. Beda kalau misalnya dia rounded ya, karena dia ya sama-sama membundar gitu loh, gampang untuk tergelincir gitu kan. Makanya kalau roda itu bentuknya bundar kan, bulat gitu. Dia bukan berbentuk segitiga. Karena kalau misal berbentuk segitiga itu mobil gak maju ya. Nah, itulah kurang lebih ilustrasi sederhananya, kurang lebih kayak gitu. Nah, klasifikasi keteknikan tanah ini gitu ya, itu nanti ujung-ujungnya adalah yang merah ini. Tujuan engineering ya, tujuan membangun konstruksi kita dengan aman, dengan safe gitu loh. Nah, kita mengklasifikasikan tanah kita. Nah, klasifikasi tanahnya ini gitu ya, itu nanti ada macam-macam ya. Bisa dia dari GSD, Grain Size Distribution. Ini di sedimen pernah di praktikum ya. Kemudian ada liquid limit. Ya, liquid limit itu batas cair. Kemudian ada plasticity index ya, atau indeks plastisitas. Jadi kalau misal kalian punya tanah, itu kan kalau kalian kasih air ya, tanah itu udah dia kelihatan kayak plastis gitu kan. Nah, itu plasticity index. Nah, ini yang akan menjadi bahasa bersama gitu loh di antara kita ya, maksudnya di antara geologis dengan sipil dan sebagainya gitu. Nah, kemudian itu nanti kita akan dapat engineering properties-nya seperti apa. Dan kemudian akan dihasilkan engineering purpose. Jadi tujuan dari keteknikan kita tercapai ya. Untuk membangun suatu konstruksi yang safe ya, desain yang dia itu mampu ya bertahan dalam jangka waktu yang lama gitu. Oke, karena waktunya sudah hampir habis atau udah habis ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau lewat email saya aja gitu ya. Dan ingat sekali lagi kita akan ada kuis dan juga akan ada tugas 2. Nah, itu di pekan depan ya. Kuisnya dari materi pekan 1 gitu ya, sampai ke pekan 6 lah ya, sampai hari ini gitu, kayak gitu. Oke, karena sudah habis, silakan kalau ada yang mau bertanya di kolom chat aja. Saya akhiri, kita berjumpa lagi besok jam 9. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, maaf Pak, Ya? kuisnya di hari Selasa besok minggu depan? Enggak, minggu depan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke.